Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, berjumpa lagi dengan kami di Sharing Pajak Emenko dengan saya Noviana Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait tutorial atau langkah-langkah penginputan terutang PPN yang dibebaskan pada aplikasi Webase e-Faktur. Nah, sebelum itu, rekan-rekan harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah sertifikat elektronik, yang kedua password aktivasi, yang ketiga passphrase, yang keempat adalah kertas kerja SPT masa PPN. Setelah sertifikat dan password disiapkan, sekarang kita langsung masuk ke web efaktur.pajak.go.id. Kemudian silahkan rekan-rekan login menggunakan NPWP dan password akun PKP. Setelah berhasil login pada website efaktur.pajak.go.id, rekan-rekan akan masuk ke dalam beranda e-faktur pajak. Nah, di sini ada home, profil PKP, administrasi SPT, dan download CSV Prepop. Untuk home, berisi informasi update PPN atau update aplikasi e-faktur dan Webase. Kemudian untuk profil PKP, berisi profil aplikasi dan juga profil untuk PKP yang terdaftar. Kemudian yang ketiga yaitu administrasi SPT, lalu kita pilih monitoring SPT. Nah, di sini adalah monitor untuk SPT-SPT yang telah dibuat ataupun telah dilaporkan. Nah, sebelum kita posting SPT, saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa rekan-rekan Emenko sudah upload faktur pajak keluaran dan upload faktur pajak masukan yang ada dalam aplikasi e-faktur. Nah, setelah semua terupload dan kita melakukan posting dalam aplikasi e-faktur, selanjutnya kita melakukan langkah posting SPT dalam aplikasi Webase ini. Langkah pertama kita klik posting SPT, lalu tahun pajak, kita isikan tahun 2023, masa pajak kita isikan sesuai yang akan dilaporkan. Di sini misalnya masa 6, lalu pembetulan. Untuk SPT normal kita isi atau kita pilih yaitu pembetulan 0. Selanjutnya kita pilih submit. Proses posting sudah masuk ke dalam antrian, silahkan tunggu beberapa saat, lalu kita pilih OK. Setelah menunggu beberapa saat, untuk postingan yang telah dibuat, nanti akan muncul dalam tampilan paling atas. Di sini masa pajak 6 2023, pembetulan ke-0, proses posting, status sukses posting. Selanjutnya, di sini ada action, yaitu buka, hapus, dan cetak. Apabila kita akan melanjutkan untuk pelaporan SPT, maka kita memilih untuk buka. Setelah memilih buka, maka akan muncul buka SPT masa pajak 6 2023 pembetulan ke-0. Di sini ada lampiran detail. Nah, bagi rekan-rekan Emenko yang membutuhkan lampiran detail untuk di-download, silahkan memilih dalam pilihan jenis formulir. Di sini ada A1, A2, B1, B2, dan B3. Di sini nanti bisa ditampilkan, bisa pilih tampilkan, dan bisa juga di-download filenya. Nah, untuk arsip silahkan di-download pada saat SPT belum dilaporkan. Karena apabila SPT nanti sudah dilaporkan, fasilitas untuk download masing-masing formulir ini nanti sudah tidak ada. Nanti adanya adalah arsip PDF setelah pelaporan SPT masa PPN berhasil dilakukan. Selanjutnya kita masuk dalam lampiran AB. Yang pertama terdiri dari rekapitulasi penyerahan, yang kedua rekapitulasi perolehan, dan yang ketiga adalah perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Kita masuk untuk yang poin pertama terlebih dahulu. Di dalam rekapitulasi penyerahan terdapat beberapa uraian. Yang pertama adalah ekspor BKP atau BKP tidak berwujud. Kemudian B, penyerahan dalam negeri. Lalu untuk penyerahan dalam negeri sendiri terdiri dari penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung dan penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Nah, untuk rekan-rekan Emenko semuanya, ketika kita sudah posting dan juga sudah upload faktur pajak keluaran dalam aplikasi e-faktur, maka untuk penyerahan dalam negeri dalam bentuk faktur pajak nanti akan otomatis masuk dalam poin yang pertama, yaitu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. DPP dan PPN-nya sudah otomatis masuk di sini. Nah, karena
yang kami bahas dalam hal ini adalah PPN terutang yang dibebaskan, maka untuk DPP dan PPN yang muncul di nomor 1 ini adalah PPN yang harus dipungut sendiri. Sementara untuk yang dibebaskan, kita masukkan dalam poin kedua, yaitu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Kita masukkan di sini, misalnya PPN-nya adalah dengan DPP 500 juta, untuk PPN terutang yang dibebaskan ya, contohnya adalah penyerahan jasa keuangan, kemudian jasa pelayanan kesehatan. Kita masukkan di sini. Selanjutnya, setelah ini kita lengkapi, masuk dalam rincian penyerahan dalam negeri. Untuk rincian penyerahan dalam negeri, poin 1, 2, 3, 4, di sini berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan, sehingga sudah otomatis tidak perlu kita ubah. Kita lanjutkan ke rekapitulasi perolehan. Untuk rekapitulasi perolehan sendiri terdapat 3 rincian. Yang pertama itu berupa impor, kemudian yang kedua perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, kemudian yang ketiga adalah impor atau perolehan PM yang tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk poin A, B, ataupun C, ini sudah otomatis apabila Bapak dan Ibu semuanya sudah upload faktur pajak masukkan dalam aplikasi e-faktur. Sehingga di sini tidak perlu kita edit, cukup kita koreksi saja apakah sudah sama dengan kertas kerja SPT masa PPN kita. Setelah dipastikan sudah sama, kita cek juga perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Untuk PM yang dapat dikreditkan ini bisa bersumber dari pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan, bisa juga dari pajak masukan lainnya. Contohnya, kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya, atau kompensasi kelebihan karena pembetulan SPT masa PPN, lalu hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Setelah semua kita isikan di sini, maka di sini akan otomatis muncul yaitu jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Setelah kita lengkapi semua, pada pernyataan di sini kita centang sekaligus kita menyatakan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Nah, setelah semua kita lengkapi, selanjutnya kita pilih submit. Setelah memilih submit, selanjutnya akan muncul pilih sertifikat digital. Silahkan rekan-rekan memilih sertifikat digital pada menu file sertifikat browse. Silahkan dicari terlebih dahulu. Setelah sertifikat berhasil dimasukkan, silahkan diisikan passphrase. Selanjutnya kita pilih setuju. Submit SPT lampiran AB berhasil. Setelah berhasil kita pilih OK. Setelah OK, kita akan masuk dalam formulir induk, yang mana formulir induk ini terbentuk ketika SPT sudah berhasil diposting, sehingga kita cukup melihat pada penyerahan barang dan jasa poin 1, di sini sudah otomatis, mulai dari terutang PPN ekspor, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, penyerahan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, penyerahan PPN yang tidak dipungut, dan juga penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Di sini sudah otomatis terhitung sesuai faktur pajak yang kita upload. Selanjutnya, untuk bagian tidak terhutang, di sini hanya diisi apabila ada penjualan atau penyerahan barang atau jasa yang tidak terhutang PPN. Apabila tidak ada, cukup dikosongi saja. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan PPN kurang atau lebih bayar. Dalam perhitungan PPN kurang atau lebih bayar, di sini akan muncul perhitungan yaitu A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, kemudian B, PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, C, pajak masukan yang dapat diperhitungkan, lalu di bagian D, ini adalah perhitungannya yaitu PPN kurang atau lebih bayar. Poin D, PPN kurang atau lebih bayar, ini merupakan hasil perhitungan kurang atau lebih bayar SPT masa PPN. Dihitung dari 2A dikurangi 2B dikurangi dengan 2C. Sehingga PPN yang muncul di sini sebesar 39 juta sekian ini merupakan PPN yang harus disetorkan ke negara. Nah, untuk menyetorkan kurang bayar tersebut, kita harus membuat ID billing untuk kurang bayar PPN.
Cetakan kode billing untuk membayar kurang bayar SPT masa PPN dapat dibuat dalam DJP online dalam menu e-billing. Selanjutnya, setelah kita memperoleh cetakan kode billing seperti ini, nanti di bagian bawah akan ada ID billing dan masa aktif. Nah, silahkan digunakan untuk membayar ke bank persepsi. Kemudian masa aktifnya juga silahkan diperhatikan. Jangan sampai dibayarkan melebihi masa aktif, karena apabila sudah lewat masa aktif, ID billing ini otomatis tidak dapat digunakan lagi. Setelah melakukan pembayaran, rekan-rekan MNCO akan menerima yang namanya bukti penerimaan negara. Contohnya seperti ini, dalam bukti penerimaan negara, informasi yang ada di dalamnya adalah sesuai dengan kode billing yang rekan-rekan MNCO telah buat. Sehingga tidak akan ada kesalahan, kecuali memang dalam kode billingnya terdapat kesalahan. Selanjutnya, untuk melaporkan SPT masa PPN, kita memerlukan yang namanya NTPN. NTPN yang ada di sini kita isikan dalam SPT masa PPN. Setelah mendapatkan bukti penerimaan negara, NTPN kita masukkan dalam poin G, PPN kurang bayar dilunasi pada tanggal, dan juga NTPN-nya kita isikan di sini. Nah, silahkan nanti diisikan NTPN atau PBK atau pemindah bukuan. Selanjutnya diisikan nomor NTPN dan juga nilainya. Setelah diisi atau dilengkapi, kita pilih tambah. Selanjutnya, setelah perhitungan PPN kurang dan lebih bayar, bisa kita lengkapi apabila dalam kasus bulan Juni itu terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, di sini bisa kita isikan jumlah DPP-nya, kemudian PPN dan juga NTPN-nya. Lalu bisa juga kita lengkapi apabila terdapat pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah, dan yang terakhir adalah kelengkapan SPT. Nah, untuk kelengkapan SPT di sini sudah otomatis sesuai formulir yang sudah dilengkapi. Selanjutnya yang terakhir kita mengisi pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Nah, mohon Bapak dan Ibu pasti membaca pernyataan ini karena secara tidak langsung ketika melaporkan SPT masa PPN, kita juga sudah menyatakan bahwa SPT yang kita laporkan berdasarkan SPT induk sampai dengan lampiran-lampirannya itu sudah benar, lengkap, dan jelas. Seperti itu, kemudian kita lengkapi untuk bagian tanda tangan. Di sini ada nama kota, tanggalnya bisa dilengkapi sesuai tanggal pelaporan, lalu PKP atau kuasa. Untuk PKP kita isikan direktur sebagai pengurus atau wakil dari wajib pajak, kemudian kuasa apabila memang ada penguasaan tanda tangan. Selanjutnya, setelah semua dilengkapi, kita pilih submit. Setelah proses submit SPT induk berhasil, kita akan kembali dalam menu monitoring SPT. Di sini sudah tampil ya untuk masa pajak 6 2023. Posting, sukses posting. Nah, tadi kita sudah buka. Untuk menu hapus bisa dilakukan apabila SPT PPN akan dihapus. Atau ketika SPT masa PPN sudah dipastikan benar, lengkap, dan sudah terisi semua, silahkan klik lapor untuk proses pelaporan SPT masa PPN bulan Juni tahun 2023. Setelah proses lapor berhasil, maka di sini statusnya akan tertulis sukses lapor. Lalu actionnya muncul ada dua, yang pertama adalah lihat BPE, dan yang kedua adalah cetak SPT. Nah, yang pertama kita lihat BPE. Nah, inilah hasil bukti penerimaan elektronik yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa SPT masa PPN sudah berhasil dilaporkan. Untuk arsip boleh dicetak dengan PDF. Selanjutnya, bisa kita juga cetak SPT-nya. Arsip yang kedua yaitu cetak SPT. Nah, berikut ini adalah hasil arsip surat pemberitahuan masa PPN yang telah dilaporkan. Untuk arsip bisa dicetak, kemudian disimpan dalam bentuk hard copy, atau bisa juga disimpan dalam bentuk soft copy. Untuk kelengkapan arsip, silahkan disimpan juga kode billing dan juga bukti penerimaan negara. Demikian pemaparan untuk video tutorial atau langkah-langkah penginputan terutang PPN yang dibebaskan dalam aplikasi web-based e-faktur.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai berjumpa dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.